biru serindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Tuhan Yesus selalu memberkati, menyertai setiap kita orang percaya. Seperti rusa yang selalu merindukan air, yang selalu dan selalu merindukan air. Kenapa? Karena kalau rusa itu sampai kehausan, maka keringatnya akan bau anyir, sehingga mengundang singa. Siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah.
Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Saya serahkan untuk hambanya Ibu Elia Esther untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, terima kasih ya buat Pak Sutarjo pujiannya saat ini. Sebelum masuk firman, mari kita sama-sama berdoa ya. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau hamba saat ini membagikan berkat firman-Mu, Maya Roh Kudus Kau ambil alih seluruhnya. Dari awal pertengahan sampai akhir, Engkaulah yang beracara, Engkau juga yang berkata-kata, Urapi billah ini, hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Engkaulah yang tidak terbatas Tuhan, yang memampukan hamba untuk sampaikan sabda-Mu ya Bapa, sehingga kami dibukakan mata roh kami, sehingga kami lebih mengenal akan Engkau kembali. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Maya Roh Kudus, siapkan mata hati pikiran kami untuk menyambut firman-Mu. Hanya satu Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, salam Bapak Ibu semuanya ya. Saya minta maaf banget nih pada kombingan juga. Waktu itu saya kasih temanya di Bilangan 12 ayat 1 ya. Waktu itu saya lagi pelayanan juga, lagi di jalan tol tuh waktu tanya itu ternyata bukan di Bilangan ya, di Yohanes. Kombingan saya minta maaf ya, di Yohanes 6 ya. Jadi kata sih ya ampun salah, tapi saya mau ini, tapi ya udahlah udah tanggung ya. Tapi ya, sama sih temanya masih sama ya, jangan bersungut-sungut ya. Nah inilah, diuji juga Komingwan ya, nih Bu Elia salah bersungut-sungut nggak nih Komingwan? Enggak ya, puji Tuhan. Haleluya. Kata si ampun Tuhan aku salah nih, salah, salah kasih kabar gitu. Karena pas saya memang lagi di luar waktu Komingwan tanya saya itu. Saya sampaikan di Yohanes 6 ya, di ayatnya ayat 40 ya, dikatakan apa di sini? Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. Kata mereka, bukankah ia ini Yesus anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari surga? Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Di sini Tuhan katakan, Tuhan cuma mengingatkan, jangan kamu bersungut-sungut ya. Kenapa? Karena engkau bersungut-sungut itu belum mengerti, belum mengenal tentang aku, kata Tuhan. Makanya dia bersungut-sungut ya, dia tidak tahu bahwa Tuhan itu Tuhan yang benar-benar yang berdaulat dan berkuasa, tapi Tuhan masih memberikan toleran. Jangan bersungut-sungut di sini ya. Maka di ayat 47-nya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Nah, disinilah ya. Akulah roti hidup, nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Nah, di sini ya. Di sini Tuhan memberikan kehidupan. Di ayat 51, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Amin. Ya, nah di sini. Jadi ini bangsa Israel ini tidak mengerti, dia sangka Tuhan Yesus ini yang dia taunya dikenalnya bahwa dia itu ya anak Yusuf ya, yang ibu bapaknya dia kenal. Jadi dia nggak mengerti ya. Makanya dia bersungut-sungut. Nah, seringkali kita juga begitu ya. Belum paham, belum mengerti, ya belum jelas, udah ngomel duluan ya. Udah bersungut-sungut, itulah kebiasaan ya. Kenapa? Rasa sok pinternya lebih dulu gitu ya. Padahal sebetulnya kita banyak nggak mengenalnya, nggak mengertinya. Tapi sok pinternya lebih dulu, lebih maju gitu ya. Nah, di sini. Kita sedang belajar di sini untuk tidak bersungut-sungut ya. Kenapa? Karena Tuhan akan membawa ke dimensinya yang lebih kudus lagi, supaya hidup kita ini diperkenan sama Tuhan. Kenapa Tuhan tidak suka dengan orang yang bersungut-sungut? Karena itu orang yang bersungut-sungut itu merasa mampu, merasa tahu. Padahal sebetulnya dia tidak tahu gitu ya. Nah di sini, coba kita lihat lagi saat ini. Kita sebentar ya di sini. Ya, Yohanes 6 juga ya, ayat 61-nya.
ayat 61 dikatakan apa di sini? Ya, di sini ya. Yesus yang dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu?" Nah, di sini ya. Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Nah, di sini ya. Jadi ini Tuhan yang meneguhkan ya kepada kita ya. Di sini Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya itu bersungut-sungut tentang hal itu. Berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu?" Nah, disinilah ya, diuji sama Tuhan ya, orang yang bersungut-sungut ini, apakah itu bisa menggoncangkan imanmu? Apakah bisa mengubahkan itu semuanya? Apakah bisa menyadarinya? Itu sebutnya teguran dari Tuhan ya. Tuhan tahu dalam hatinya. Nah, di sini ya, jadi Tuhan mau melengkapi pada akhir zaman sebelum Tuhan datang supaya kita ini mulutnya manis, tidak pernah bersungut-sungut, tetapi menjaga kekudusan dengan mulut kita ini karena akan menyempurnakan. Tuhan itu indah ya, akan menyempurnakan kita terus ya. Nah, kemudian di sini dikatakan lagi apa? Ya, coba lihat sebentar Yakobus 5, Yakobus 5 ayat 59 ya. Yakobus 5 ayat 9 ya. Yakobus 5 ayat 9 dikatakan apa di sini? 5 ayat 9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Waduh, di sini luar biasa keras sekali ya. Tuhan menegur ya. Di sini di ayat 8-nya, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Di sini Tuhan meneguhkan kita ya. Di sini janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Gimana ini? Aku nggak tahu, kamu yang tahu gimana? Nah, saling mempersalahkan. Tuhan tidak mau. Tapi di sini katakan ya, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Nah, di sini kita harus belajar bersabar ya. Kita kalau banyak kesabaran itu sebetulnya kita sudah melakukan ya. Kita sudah melangkah. Tapi kalau kita mulai gerak-geriknya udah nggak enak, nggak nyaman, sebetulnya itu kita sedang bersungut-sungut dengan apa? Dengan badan kita bergerak. Ya, dengan mencibir, dengan seperti ngomel. Nah, itu tuh kita sudah bersungut-sungut ya. Nah, di sini Tuhan tidak mau seperti itu. Kenapa? Tapi kita harus rileks. Rileks gimana ya? Tenang, sabar ya. Kita hadapi semuanya. Makanya Tuhan katakan jelas sekali supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Ya, jadi memang Tuhan itu sudah di ambang pintu, sudah dekat mau kedatangannya. Ya, masih diberikan kesempatan untuk anak-anaknya. Nah, disinilah diingatkan kembali. Mulut ini suka kebablasan, betul nggak? Apalagi kalau lagi udah ngobrol-ngobrol, tadinya perkataannya positif, tapi lama-lama jadi negatif. Mulai katain si A, si B, si C, terus jadi merambat ya. Nah, itulah maunya iblis itu kemablasan. Makanya sekiranya nggak begitu penting, lebih baik kita jaga mulut daripada kita banyak bicara tapi tidak ada bobotnya. Ya buat apa? Akhirnya terpeleset, akhirnya kita yang bersalah di hadapan Tuhan. Nah, di sini pentingnya kita menghargai setiap perkataan kita ini harus benar-benar dijaga ya. Karena apa? Iblis bisa melesetkan perkataan-perkataan kita ya. Nah, di sini misalkan gini, Bapak, Ibu, kita mau bilang bapak, ternyata itu ibu. Nah, kan lidah tidak bertulang ya. Kadang-kadang terpeleset, iya ya, mau bilang bapak kenapa jadi bilang ibu, bisa terbalik-balik. Nah, seperti itu. Tuhan itu mengajarkan kepada kita ya. Nah, di sini jadi ingat Tuhan katakan ya, dan saling mempersalahkan di sini. Janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Jadi apapun keadaan dunia ini, keadaan pemimpin sedang gimana, jangan saling menuding, jangan sampai saling menyalahkan si A, si B. Karena si ini sih memilih begini, begono. Nggak perlu, saudara. Saudara bukan pejabat, saudara bukan ambil bagian. Saudara bagiannya cuma berdoa dan berdoa. Amin. Malah Tuhan suka kalau kita mendoakan daripada dipersalahkan si A, si B. Apa nilainya? Apa untungnya? Malah rugi mah iya di hadapan Tuhan, betul? Karena kita mengambil bagian yang salah. Tapi kalau kita ambil bagian yang benar dan kita berdoa, itulah yang Tuhan suka doakan.
supaya tidak saling mempersalahkan, tetapi benar-benar kita dukung ya di sini supaya kamu jangan dihukum, sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini di Lukas 19. Lukas 19 ayat 5 sampai dengan 7 ya. Ayat 5 sampai dengan 7. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku telah menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Nah, di sini ya. Disinilah kadangkala ya, eh, Tuhan ini sedang melihat menguji tentang Sakius ini ya, dikatakan ketika Yesus sampai ke tempat itu ia melihat ke atas dan berkata, "Sakius, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Dia sukacita Sakius karena kenapa dia bisa di atas? Karena dia ingin melihat Yesus. Tuhan Yesus tahu dia punya satu kerinduan, makanya dia langsung, "Sakeus turun, aku mau menumpang di rumahmu." Ya, lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi lihat di ayat 7-nya, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Nah, di sini ya. Jadi seringkali ya Tuhan tuh ada maksud tujuannya. Tapi bagaimana coba lihat ayat 8-nya. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Nah, di sini ya. Jadi Tuhan ini menyelamatkan Sakius ini ya. Kenapa Sakius merasa dia bersalah, dia mau mengembalikan ya tentang perbuatannya dia, ya semuanya dia mengakui di depan Tuhan, berarti Tuhan nggak nanya, nggak apa. Tapi Sakius ini terbuka di hadapan Tuhan, akan kuberikan kepada orang miskin sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Karena Tuhan melihat di dalam hatinya ketulusan Sakeus ini, maka Tuhan katakan apa? Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham." Lihat. Jadi Tuhan itu tidak melihat perkataan yang seperti dibuat, dikarang, tidak. Tapi apa adanya seperti Sakeus ini. Ya, dia menyadari ya. Berat Tuhan nggak menanya apa-apa, tapi dia curhat, dia langsung apa adanya dia mengembalikan. Dia menyadari dia merasa berdosa. Apa yang kuperas akan kukembalikan 4 kali lipat. Luar biasa ya ini Sakeus ini. Nah, disinilah yang Tuhan minta kepada kita ini untuk dicontoh. Jadi Tuhan suka hanya perkataan, kata-kata yang benar, ya, kata-kata yang perlu dikatakan, ya, bukan kata-kata kesia-siaan. Nah, ini. Nah, kemudian di ayat Lukas 15-nya, di ayat 2-nya, Lukas 15-nya ayat 2 dikatakan apa? Iya. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, "Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka." Lihatin, serba salah Tuhan tuh ya. Dia bersatu dengan orang yang berdosa, dikatain, diomongin, diolok. Nah, seringkali juga kita begitu, betul nggak? Sebagai hamba-hamba Tuhan ya. Kita maksudnya semua di hadapan Tuhan itu kan tidak membedakan. Ya, semua sama, mau kaya, mau miskin sama di hadapan Tuhan. Tapi kadangkala seperti Tuhan Yesus ini, dia menumpang, dia makan bersama dengan orang-orang Farisi ini dikatain sama orang Farisi, apa dibilang? Dikatakan apa? Ya, maka bersungguh-sungguh orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lihat di sini, udah Tuhan punya maksud tujuan untuk menyadarkan mereka ya untuk bertobat ya. Tapi orang Farisi ini bersungut-sungut merasa dirinya suci, merasa dia rasa paling benar ahli Taurat ini. Ini bahaya ya. Jadi kita sebetulnya Tuhan bukan itu yang Tuhan mau kasih. Kasih ini yang benar-benar bisa mengubahkan orang yang berdosa. Makanya Tuhan mencari orang tuh orang yang berdosa, bukan orang-orang yang sudah benar, bukan orang yang sudah
sudah hidupnya benar, tapi Tuhan mencari orang-orang yang belum mengenal Tuhan, dia datangi. Tapi kadangkala, ya, kita pun demikian. Ya, datang ke orang ini, ngapain ke sana? Dia kan orang berusaha, nggak perlu dikotbahin, nggak perlu dinasihatin. Itu juga salah. Kita juga udah menghakimi. Lebih baik diam daripada perkataan kesia-siaan. Amin, saudara. Nah, seringkali kan kita begitu, betul? Suami istri pasti mengalami bapak ibu di sini, ya. Kalau kita datang kepada satu hal yang di pihak sebelah nggak setuju, sedangkan kita ingin memberitakan kabar baik, nanti yang sebelah bisa melarang kita. Gak usah ke sana. Dia kan orangnya orang munafik. Ngapain datangin? Betul nggak? Seringkali kan begitu, ya. Nah, tapi bagaimana saat ini? Ya, kita sebelum sebelum kita seperti itu Tuhan juga sudah dicemooh. Betul? Nah, disinilah kita belajar saat ini. Lebih baik diam, jangan lebih banyak bersungut-sungut, karena Tuhan punya rancangan yang lebih baik dan lebih baik lagi di kehidupan kita, ya. Jadi sungut-sungut ini apakah itu mendatangkan kebaikan? Tidak. Bersungut-sungut ini bisa juga seperti mengomel, betul nggak? Ya, menggerutu, ya, marah, nggak suka, gitu ya. Terus apalagi? Macam-macam, ya, dengan gerak-geriknya, tubuhnya, mencibir. Nah, itu udah bersungut-sungut, bercibir juga. Ya, jadi mari saat ini kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, kenapa? Karena dasarnya manusia itu manusia yang berdosa, ya. Tidak ada yang benar, ya. Kalau benar itu meluruskan firman dan melakukannya. Itu yang Tuhan mau. Tapi bersungut-sungut Tuhan tidak suka. Bangsa Israel ini banyak bersungut-sungut dengan Tuhan. Ya, Tuhan tidak suka. Kenapa? Karena banyak menghakimi, mendakwa. Nah, disinilah, ya. Dan kita sedang diajarkan, ya, kemudian lihat lagi di sini, ya. Di mana nih? Ya, di 1 Korintus 10. 1 Korintus 10. 1 Korintus 10 dikatakan apa di sini? Ya, 1 Korintus 10 ayat 10 dikatakan, ya ayat 9 ya, ayat 9. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Nah, ternyata kalau kita bersungut-sungut ya dibinasakan oleh malaikat maut. Ngeri sekali, betul? Ngeri sekali. Kalau kita bersungut-sungut karena Tuhan nggak suka bersungut-sungut. Mau enak nggak enak lebih baik diam. Ya, kenapa? Merasakan kasih Allah, merasakan menderita. Itu lebih baik diam. Ya, tadi sih. Tapi kan Bu ini saya udah biasa nih suka bersungut-sungut, suka ngomel, belajar saat ini ada firman-Nya, ya, belajar ngerem, ya, belajar melakukan, belajar menguasai diri. Karena kita nggak menguasai diri, berarti kita hawa nafsunya itu nggak bisa ditahan lagi ya, gampang emosi. Nah, ini bahaya sekali. Maka di sini katakan, ya, jelas sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ternyata orang yang bersungut-sungut itu ngeri sekali ya. Ya beberapa orang ya dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut di sini. Jadi bahaya sekali bersungut-sungut ya. Nah, kenapa dibinasakan malaikat maut? Karena Tuhan nggak suka dari dulunya yang bersungut-sungut ya. Siapa dulu yang bersungut-sungut, saudara? Yang memberontak siapa, saudara? Saudara tahu kan yang pemberontak itu siapa? Yudas, betul? Yudas pemberontak. Terus siapa? Petrus. Yang sudah Petrus siapa lagi? Yunus. Ya, udah ada bukti ya. Terus siapa? Roh Isabel. Roh Isabel udah pasti ya. Bangsa Israel ya kepada Musa bersungut-sungut. Akhirnya Musa nggak dapat kebagian ke tanah perjanjian karena orang yang bersungut-sungut itu hanya Musa, kepancing juga hanya dia jadi marah. Nah itu dia. Makanya kita harus cari teman bergaul dengan orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang tidak bersungut-sungut. Kalau kita bergaul dengan orang yang suka bersungut-sungut, ngomel, ngatain, ketularan, saudara, kita akan ketularan. Ya. Jadi waspada, hati-hati, karena iblis juga bisa pakai siapapun juga untuk mengincar anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Ya, saat ini kedatangan Tuhan udah semakin singkat, semakin dekat, dan jadi kita lebih mawas diri. Nah, di sini saya juga tadi bingung mau nyampain apa ya Tuhan, tapi Tuhan kasih ini jangan bersungut-sungut. Oke Tuhan, saya akan sampaikan. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini ya. Nah, di Filipi 2. Filipi 2
Ya. Di Filipi 2 ayat 14. Ya. Ya, ayat 13-nya dikatakan apa ya? Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Nah, di sini ya kita tidak boleh berbantah-bantahan ya. Di sini ini bahaya sekali. Kenapa? Kita melakukannya harus dengan apa? Ya dengan sukacita ya. Dan di sini harus gentar dan takut akan Tuhan. Karena semua kemauan itu juga mengerjakan menurut kerelaannya Tuhan. Jadi Tuhan menempatkan kita posisi mana, di ladang mana, kita disimpan dimanapun. Oke, Tuhan, aku mau melakukan. Amin. Makanya kita harus banyak bertanya sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah menjawab, kita enak responnya. Ya, nggak takut lagi. Tapi kalau kita jalan sendiri, bisa tergelincir. Makanya di sini katakan jelas sekali ya, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kerelaan Tuhan ya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Ya, saya ada kesaksian teman saya waktu itu. Teman saya dikasih tugas ya sama gembalanya. Dikasih tugas terlalu banyak pelayanannya. Tugas ini, tugas doa syafaat, tugas untuk dia mimpin. Akhirnya dia ngomel, dia komentar. Apa sih saya dikasih tugas banyak-banyak amat? Kata saya tidak mau, katanya gitu. Saudara, apa yang terjadi? Dia memberontak terus sama pemimpinnya, bersama gembalanya. Akhirnya apa dikata? Akhirnya dia sakit. Begitu sakit, saudara, ususnya ternyata usus buntu dipotong 1 meter. Dipotong itu benar-benar. Kenapa? Karena itulah dia melawan kepada pemimpin yang Tuhan urapi. Sehingga dia nggak mengerti. Dia ditugaskan banyak tugas, itu sebetulnya Tuhan mau mendidik dia. Bukan karena banyak uang, bukan karena Tuhan tidak tergiur dengan banyak uang. Oh, Tuhan lebih kaya lagi. Oh, Tuhan semuanya punya, segalanya punya. Tapi karena ini orang kaya ini nggak mau diperintah, karena dia segala ada, mobilnya juga mobil bermerek gitu. Kok aku ditugasin begini banyak? Ngomel lah. Akhirnya apa yang terjadi? Diizinkanlah sakit. Begitu sakit buntu, kata dokter ini usus harus dibuang 1 meter. Bayangin. Gara-gara dia bersungut-sungut, kehilangan 1 meter ususnya dipotong, dibuang. Nah ini saudara, sekarang dia udah pulang ke rumah Bapak, ya. Nah inilah, dikasih tenggang waktu itu berapa tahun sembuh, terus akhirnya mungkin dari usia juga yang dibawa pulang. Nah ini saudara, jadi hati-hati dengan bersungut-sungut. Nah saudara juga, bukankah saudara, ibu, bapak, dan saya sendiri juga mengharapkan kita seperti ini, mengandalkan ingin dapat surga, bukan? Pelayanan kita tidak sia-sia. Janganlah kita bersungut-sungut. Amin. Kenapa Tuhan nggak suka kita bersungut-sungut? Tapi mari saat ini, bijaklah kita sebagai orang yang bijak, yang penuh kasih, yang penuh perhatian, yang penuh belas kasihan. Itu yang Tuhan kehendaki, ya. Bukan bertentangan, bukan melawan, ya. Di sini Tuhan nggak suka dengan melawan, memberontak, ya. Nah, di sini. Jadi inilah Tuhan akan menyempurnakan kita. Karena Tuhan sudah di depan pintu, di ambang pintu, tinggal bunyi sangkakala aja udah dijemput nanti umatnya. Ya, nah, apakah kita siap saat ini? Makanya Tuhan lengkapi. Mulut ini harus dijaga. Nggak penting, jangan ngomong yang enggak-enggak. Nanti bisa terpleset, akhirnya jadi panjang. Ya, nah ini bahaya sekali. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini, ya. Ya, ayat 15-nya dikatakan apa di sini? Di mana? Di Filipi 2 ya. Filipi 2 ayat 15-nya. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Amin. Amin, saudara ya. Di sini Tuhan kehendaki kalau kita tidak bersungut-sungut, ya Tuhan katakan, kok akan dibedakan ya seperti apa? Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Nah, ternyata tuh di sinilah yang tidak beraib. Kenapa? Kalau kita nggak bersungut-sungut, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini.
Nah, kita harus tahu ya, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Tuhan mau dibedakan antara anak kerajaan surga dengan anak dunia ini. Makanya akan ada perbedaan nanti ya. Anak Tuhan itu akan bercahaya ya, akan ada karisma Tuhannya, akan muncul itu semuanya. Nggak usah bicara pun kita bisa menangkap ya auranya, karismanya Tuhan. Nah, tapi kalau orang fasik itu kita juga bisa melihat juga gitu auranya, kedalaman hatinya bagaimana mereka itu udah sempurna belum. Ya, bagaimana hati kita ini. Itu terbaca semuanya, ya. Dari dalam hati akan terpancar ya di Amsal ya, di situ. Makanya jagalah hati dengan segala kewaspadaan karena itu akan terpancar dari wajahmu. Nah, di sini ya. Nah, kemudian dikatakan lagi apa? Tuhan katakan ya di ayat 15 ya, di ayat 15-nya Tuhan mau percaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ayat 16, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Nah, ini yang Tuhan mau. Jadi apapun yang sudah kita lakukan, melayani di mimbar, melayani kunjungan, melayani mendoakan orang lain, yang bersyafaat, ya, yang memuji menyembah, ya, betul nggak? Supaya tidak sia-sia, ya. Kenapa? Ini yang Tuhan mau, supaya tidak percuma engkau melayani, tapi tetap Tuhan katakan engkau berpegang di dalam kehidupan ini agar firman itu juga dihidupi dalam kehidupan kita ini. Ya, jadi kembali lagi pada firman, maka sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Jadi firman ini jangan keluar dari jalurnya firman, tapi kita ada di dalam firman-Nya Tuhan. Setiap memandang, setiap menilai, setiap berkata, setiap mendengar, semua kata firman. Nah ini ya, mau bicara seperti penasehat firman, itu ya. Nah ini kalau saya ada kata-kata sia-sia lebih baik saya lebih baik diam ya. Saya tidak mau ambil bagian orang itu, lebih baik saya diam ya, nggak komentar, "Gimana pendapatnya?" Udah tahu tuh, salah minta pendapat lagi. Saya nggak mau kasih pendapat juga ya. Kenapa? Karena ini orang saya tahu ini orang fasik kalau saya belakan si A, pasti ini akan marah. Saya diam aja, kenapa? Karena dia sedang istilah sedang ngata-ngatain orang lain. Nah, di sini saudara bisa seperti itu kah? Ya, nah di sini Tuhan mengajar kita. Karena saya pernah waktu saya berdoa dikasih penglihatan sama Tuhan, ada manusia, wajah manusia, tapi separuhnya muka ini, mukanya bukan manusia, tapi mata sebelah ini mata iblis, Saudara. Jadi separuh ini itu ya, jadi separuhnya ini mukanya bukan muka dia, tapi muka iblis. Bayangin, berarti manusia yang tidak melakukan firman akan dipakai sama iblis menjadi bulan-bulanan. Untuk siapa? Untuk anak-anak Tuhan yang melakukan. Nah, jadi perlukah kita berjaga-jaga? Perlu sekali kita berjaga-jaga. Jangan sampai kita sudah capek sia-sia gara-gara segelintir orang, ya, ternyata dia itu sebagiannya ada kompromi membawa ragi kepada kita. Jangan sampai kita kena ragi. Amin, saudara. Nah, di sini ya, makanya Tuhan ingatkan sama sekali kepada kita semuanya, sambil berpegang pada firman kehidupan agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Kita bermegah tanpa bercacat celah. Kita menjadi pemenang bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Jadi ada upahnya. Jerih payahmu tidak sia-sia kata Tuhan. Ada upahnya nak kata Tuhan. Engkau sudah melakukan dan menyukakan aku kata Tuhan. Nah pujian biar aja datangnya daripada Tuhan aja. Memang kalau kalau apa tuh ada juga yang memuji karena itu orang benar. Ada juga yang jelas itu bukan membenarkan, mengolok. Nah, jadi apakah itu satu ragam? Manusia yang sama? Sama, tapi cara menilai berbeda dan cara menilai dalam hati juga nggak sama. Ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang iri, ada yang jelas, ya, ada yang jahat, ada yang ingin menjatuhkan. Itulah manusia. Tapi yang baik, itulah yang Tuhan kasih jempol. Nah inilah kita, mari berkualitaslah di mata Tuhan, karena saya tahu Tuhan meneguhkan firman ini menguatkan kita semuanya ya. Nah di sini, makanya di sini dikatakan juga coba kembali ya ke yang tadi ulangan 12 ya, yang saya kasih kepada Pak Komingwat, coba ya 12 di sini.
bukan Ulangan, Bilangan ya, Bilangan 12. Bilangan 12 coba lihat di sini. Ini bicara tentang apa? Ini juga pemberontakan juga ya, bicara tentang pemberontakan. Ternyata Tuhan nggak suka orang yang memberontak. Pemberontakan Miriam dan Harun. Wah, di sini ya. Luar biasa ya. Dikatakan apa di sini? Kita bacanya di ayat 6-nya aja ya. Di ayat 1. Ya. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku? Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia. Terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan, mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Nah di sini ya, kemudian dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampillah Miriam kena kusta putih serta salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Ya, nah di sini. Lalu kata Harun kepada Musa, Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami berbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar keluar tempat perkemahan, kemudian bolehlah ia diterima kembali. Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya, dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kenapa? Karena Miriam ini memberontak ya di sini. Akhirnya kena apa? Kena kusta. Karena hukuman daripada Tuhan. Ya, mengatai siapa? Mengatai Musa. Musa ini Musa yang diurapi sama Tuhan. Ya, maka Tuhan katakan, apakah engkau tidak takut ya? Sedangkan Tuhan udah berjumpa dengan Musa berhadapan. Tapi Miriam berani mengatai, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap ya, apa? Miriam ini, ya. Maka di sini Miriam kena kusta putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Waktu dia kena kusta, akhirnya apa? Musa berdoa sama Tuhan minta disembuhkan. Tapi Tuhan bilang apa? Tuhan tidak langsung disembuhkan. Dikasih kesempatan 7 hari penyakit itu. Biarkan 7 hari ini, dibiarkan dulu. Jangan masuk ke kamar suci, karena tempat kamar suci adalah kudus, kata Tuhan. Orang yang kusta, orang yang kudisan itu tidak bisa masuk ke tempat kudusnya Tuhan. Akhirnya dikucilkanlah Miriam 7 hari ini. Akhirnya disembuhkan. Nah di sini, jangan sampai kita kena hukum dulu baru kita sadar. Lebih baik kita sadar dulu ya sebelum kena. Lebih baik seperti dua sedia payung sebelum hujan. Nah itu jangan kena dulu ya. Nah seperti ini. Jadi Miriam ini memberontak ya. Nah makanya kita juga tidak tahu. Mungkin di sini juga ada hamba Tuhan yang diurapi sama Tuhan. Ya mungkin ada nabi Tuhan. Siapa sih nabi Tuhan? Hanya Tuhan yang menilik, hanya Tuhan yang menilai. Kita tidak tahu. Kita dasarnya manusia biasa-biasa aja, tapi Tuhan mau pakai dengan talenta masing-masing. Makanya kita tidak bisa mengatakan, si Be, begini sih, Sek Bogono. Nggak boleh, itu berarti saudara sedang bersungut-sungut, sedang mengatai. Siapa kita, kata Tuhan. Ya, kita nggak boleh bersungut-sungut ya. Nah di sini, jadi mari saat ini, karena bersungut-sungut ini bisa juga ya, marah juga bersungut-sungut, menggerutu
bersungut-sungut ya, apalagi kalau menyumpahi, sama juga itu, bersungut-sungut. Jadi kita lebih baik ambil hikmat, lebih baik diam. Jadilah kita bijak ya, sebagai manusia yang terbatas ini, sehingga tidak melawani Tuhan, tidak mencobai Tuhan. Amin. Kalau kita memberontak itu udah mencobai Tuhan. Jangan sampai membangkitkan murkanya Tuhan. Nah, di sini ya, kita dilarang untuk bersungut-sungut. Amin, saudara. Jadi ini aja yang saya sampaikan. Jadi jangan sampai pemberontakan itu sudah Bapak Ibu tahu ya, Yudas, ya Petrus, terus Yunus, betul? Yang memberontak apa akibatnya? Ada hukuman semuanya. Nah, di sini. Jadi kita jangan sampai ikut-ikutan karena Tuhan tidak mau menghukum kita, tapi Tuhan mau mengingatkan. Ayo cepat berbalik. Ayo sadar telik kita kembali siapa. Tuhan memberikan mulut ini untuk ucapan kata-kata bijak. Kata-kata sesuai apa Tuhan mau. Karena Tuhan mulutnya sempurna. Tuhan tidak punya dosa. Perkataannya positif. Apa yang diucapkan itu selalu jadi. Karena benar dia kudus. Demikian Tuhan juga mau anak-anaknya juga. Hidupnya ada kuasa, ada otoritas. Amin. Bapak Ibu, jadi ini aja yang saya sampaikan. Bila firman ini juga menjadi berkat ya untuk Bapak Ibu, saya tidak banyak ya, tapi inilah tentang bersungut-sungut bahwa Tuhan mengasihi kita semuanya. Amin. Kita berdoa ya sebentar. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih ya Bapak untuk firman-Mu Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Engkau tidak suka dengan yang bersungut-sungut ya Bapak. Ampuni kami Tuhan sekiranya kami masih ada bersungut-sungut tanpa disadari Bapak. Kadang-kadang Tuhan suka ngomong ampuni kami ya Bapak. Kami yang tidak mampu ini Engkaulah yang menguatkan kami. Firman-Mu menguatkan kami ya Bapak. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarkan firman ini menjadi berkat untuk yang mendengarkannya. Kami saat mengucap syukur Roh Kudus yang manis. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Hanya satu Yesus kami mengucap syukur. Engkau juga memberkati kominguan juga ya Bapak. Kami percaya Engkau sudah pulihkan kominguan Bapak dan kesehatan yang sempurna. Terima kasih baik untuk Pak Hendra juga berangsur-angsur dipulihkan secara ajaib karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih ya Bapak. Kami mengucap syukur dan meski Yesus haleluya. Amin. Ya, terima kasih untuk namanya Ibu Ida Esther yang sudah memberkati kita semua. Amin. Ya, memang kita sebagai anak Tuhan ya, kita tidak boleh bersungut-sungut ya. Terkadang kita suka bisa lakukan secara nggak sadar ya, bersungut-sungut, ngomel ya, berdumel ya. Wah, ini nggak boleh ya. Karena Tuhan Yesus itu selalu melihat hati kita ya. Apakah kita tulus, ikhlas ya, melakukan segala sesuatunya itu dengan hati murni. Itu yang Tuhan mau. Agar apa? Agar ibadah kita ini, pelayanan kita ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Amin. Ya, itu yang Tuhan suka. Kita harus buang jauh-jauh ya kedegilan hati kita. Ya. Terkadang kita tanpa sadari ya, kita harus buang jauh-jauh. Kita harus benar-benar menjadi bejana-bejana Tuhan yang siap untuk dibentuk dengan situasi apapun kondisi ya. Karena Tuhan Yesus itu mau setiap pelayan Tuhan ya, kita anak-anak Tuhan yang sudah ambil bagian, itu semuanya harus berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu kita nggak boleh lagi bersungguh-sungguh. Ya. Matius 5 ayat 37 mengatakan, jika ya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Kalau dolak dalit itu berasal dari siapa? Si jahat, si iblis. Ya, kita harus menyadari segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23. Lakukannya itu semua ya, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan ya, di dalam apapun bentuk ibadah ya, kita semuanya harus mempersembahkan yang terbaik, yang benar. Amin. Ya, sehingga apa? Sehingga nanti pasti Tuhan akan berkati, Tuhan akan buka kita kami dan mencurahkan berkat. Dan berkat itu kalau yang dicurahkan dari Tuhan itu tidak sedikit, berlimpah. Amin. Ya, lakukan yang terbaik karena Mazmur 37 ayat 23 Tuhan Yesus menetapkan langkah-langkah orang yang hidup
harus percaya. Oleh sebab itu, janganlah kita bersungut-sungut. Amin. Tuhan Yesus memberkati, boleh besar. Yang pakai terus pelayanan Ibu menjadi berkat untuk oleh nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Sutarjo. Ya. Masih ada Pak Sutarjo? Pak Sutarjo nya kelempar lagi. Doa siapa nih? Doa siapa? Pak Komingguan. Ya. Doa syafaat Pak Dion. Oke, Pak Gideon, Pak Setiadi, Junli, silakan untuk doa syafaat. Ya, suara saya bisa didengar ya Pak ya. Bagus. Ya, baik, mari kita sama-sama berdoa. Kita meresponi firman Tuhan dan kita berdoa syafaat. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami pada sore hari ini diingatkan supaya kami jangan bersungut-sungut atas segala tindakan yang Tuhan lakukan, atas nasib yang kami terima, atas apapun terhadap kejadian-kejadian Tuhan. Jangan bersungut-sungut. Tetapi supaya kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala apa yang telah Engkau lakukan dan perbuat terhadap kehidupan ini Tuhan. Tuhan terima kasih berkati Ibu Elia Esther supaya dia semakin hari semakin mantap di dalam membawakan firman Tuhan, dimantapkan lagi dan dimantapkan lagi Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan pada sore hari ini karena kami dapat berkumpul bersama dan kami dapat berdoa bersama Tuhan. Untuk berdoa syafaat Tuhan, kami berdoa untuk pertumbuhan iman kami Tuhan, supaya iman kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan, supaya semakin kokoh, semakin kuat kami di dalam iman kepadamu, dan supaya pengenalan kami akan Engkau semakin sempurna Tuhan. Sehingga kami mengenal Engkau dengan sempurna, dengan baik-baiknya. Dan Tuhan, kami secara progresif Tuhan dapat lebih mengenal Engkau dan lebih lagi Tuhan. Tuhan Yesus kami berdoa ya Tuhan untuk Bapak Hendra Tuhan. Memberikan dia kesembuhan dengan sempurna supaya dia sukacitanya di dalam Tuhan semakin sempurna. Terima kasih pada Bapak Komingguan yang Tuhan selalu memberi kesehatan dia dengan sempurna Tuhan supaya dia tetap dalam keadaan kondisi yang sehat sehingga dia dalam pelayanannya Tuhan selalu dapatkan jadi berkat Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat pelayanan FM yang dipimpin oleh Bapak Komingguan Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dapat bergabung dan banyak berkontribusi, dapat saling berbagi, bersharing firman Tuhan. Terima kasih Tuhan karena dengan sharing firman Tuhan, kami Tuhan semakin iman kami semakin dikuatkan, pengenalan kami akan firman-Mu, pemahaman kami akan firman-Mu semakin disempurnakan Tuhan. Tuhan Yesus kami berdoa ya Tuhan untuk kelangsungan dari FM ini Tuhan, supaya FM tetap berdiri dan tetap kokoh Tuhan. Dengan para pengurusnya Tuhan, Ku berkati Tuhan, supaya dapat menyelenggarakan FM ini dengan hikmat yang Kau berikan kepada mereka. Dan berikanlah hikmat kepada mereka untuk mengelola FM ini dengan secara lebih baik dan lebih baik lagi. Tuhan kami berdoa untuk para peserta yang ikut di dalam bagian FM ini Tuhan, Ku berkati Tuhan, berkati kesehatan kami, berkati usaha mata pencarian kami, berkati Tuhan anak cucu kami, berkati pelayanan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk Indonesia Tuhan, supaya tetap berjaya, Indonesia supaya tetap tegak di dalam Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila sebagai dasar negara kami, dan semboyan kami ada Bhinneka Tunggal Ika Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, supaya keadaan Indonesia, keamanan Indonesia Tuhan, supaya Indonesia ini keamanannya Tuhan terjaga dari gangguan luar maupun dari dalam yang berusaha merongrong, berusaha untuk mengalihkan, untuk mengganti negara Indonesia ini menjadi khilafah. Tuhan, insapkan, sadarkan mereka supaya mereka tahu bahwa sistem negara khilafah ternyata membawa kehancuran kepada bangsa dan negara. Tuhan, mau ulah gandeng sih mah.
Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk keadaan ekonomi Indonesia Tuhan, supaya Tuhan harga-harga dapat terkendali dengan baik, inflasi dapat ditekan, sehingga para penduduk Indonesia yang terkecil sekalipun sanggup membelanjakan uangnya untuk kebutuhan mereka, sehingga tidak ada yang berkekurangan. Tuhan, selamatkan Indonesia, penduduk Indonesia dari segala bencana yang terjadi karena pengaruh daripada musim penghujan. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk masalah kehakiman, peradilan Tuhan, supaya keadilan ditegakkan dengan seadil-adilnya Tuhan. Yang salah dikatakan salah, yang benar tetap dikobelakkan sebagai orang-orang, sebagai yang harus dibenarkan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk masalah peradilan dari Bapak Panji Gumilang Tuhan, supaya Tuhan, rekayasa daripada pengadilan itu tidak terjadi Tuhan. Itulah harapan kami Tuhan. Namun semua itu kami serahkan dalam tangan-Mu, dalam kehendak-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Bapak Muhammad KC Tuhan, supaya dia merasa tidak tersendirian, dia merasa tetap diperhatikan oleh saudara-saudara seiman dan teguhkan imannya. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, berikan dia kesembuhan secara mujizat Tuhan, supaya dengan kesembuhan mujizat menjadi satu pertanda bahwa Engkau adalah Allah dan Juru Selamat yang Maha Kuasa, sehingga menjadi keheranan bagi para musuhnya Tuhan, untuk mereka merasa malu dan mereka akhirnya mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, supaya Indonesia ini bertobat Tuhan, Indonesia ini terima Injil Tuhan, mulai dari pemimpin-pemimpin yang radikal sekalipun Tuhan, supaya Engkau jadikan mereka sebagai jarahan-Mu, sebagai Tuhan, orang-orang yang Kau tangkap, sehingga mereka tidak lagi memusuhi Engkau, tetapi mereka menjadi pemberita-pemberita firman yang luar biasa Tuhan. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, untuk Indonesia ini Tuhan, supaya Indonesia ada kedamaian, dan Indonesia Tuhan menyadari bahwa Israel itu adalah umat pilihan-Mu, sehingga bangsa Indonesia tidak mengutuki Israel, tetapi mereka mau berdamai dengan Israel dan menerima Israel sebagai negara yang berdaulat. Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa-bangsa di dunia Tuhan, supaya ada perdamaian Tuhan. Namun semuanya itu Tuhan, kami serahkan semuanya itu dalam kehendak-Mu Tuhan. Apa yang terjadi di antara Gaza, Palestina, dan Israel itu adalah sesuai dengan mau-Mu, rencana-Mu Tuhan. Engkau yang sedang beracara di sana Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah rencana-Mu Tuhan terlaksana dengan sempurna. Terima kasih Bapa dalam surga, namun kami berdoa ya Tuhan, Kau teguhkan iman kami dan pengharapan kami kepadamu. Berkati kami Tuhan, berkati usaha, mata pencarian, apapun yang kami lakukan, Kau berkati Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Maka tahalayauki inamuma anatiha takarima natahia katakaya masina nakatakahia takaya mana takahi enuma siki nakarama pika alaya nakarama hisa natakahina tokaya masiki nakatakaya masiki inauma anaka inasakahi natakaya masiki. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Itulah doa permohonan kami Tuhan. Doa syafaat kami yang dapat kami naikkan kepadamu Tuhan. Namun banyak lagi doa-doa yang belum kami sempat sampaikan kepadamu. Engkau tahu semua itu Tuhan. Tuhan, sempurnakan doa-doa kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamulah hatiku percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir. Bapak Ibu diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak Ibu, anak mantu cucu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus
sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak Ibu anak mantu cucu. Apapun yang dilakukan tangan kami khususnya di dalam bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu anak mantu cucu menjadi upaya harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada di dalam pelayanan Bapak Ibu. Hati Tuhan Yesus disenangkan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai. Menjemput kita orang-orang yang saleh yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Bu Maaf ya, Messi. tadi ada gangguan Ya, nggak apa-apa. suara istri dan cucu. Makasih. Kasih. Silakan Bu Messi, masih ada? Silakan untuk bincang-bincang. Pak Mingguan. Berkati.